Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di podcast bersama saya David Joko Wicaksono, NIM 250120116, mahasiswa bimbingan dan konseling semester 2A. Episode ini diajukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pendekatan konseling psikodinamika. Halo teman-teman semua, pernahkah Anda menyaksikan sebuah fenomena di sekitar Anda, atau mungkin Anda sendiri yang mengalaminya, di mana seseorang terjebak dalam hubungan yang sangat tidak sehat atau yang kita sebut dengan hubungan toksik. Hubungan itu dipenuhi oleh air mata, manipulatif psikis, ketidakamanan, bahkan rasa sakit yang konstan. Logika kita dan semua orang di luar sana dengan jelas melihat bahwa hubungan itu merusak. Namun anehnya, setiap kali mereka mencoba pergi, ada daya tarik magnetis yang kuat yang menarik mereka kembali ke pelukan orang yang sama. Atau ketika mereka akhirnya berhasil lolos di hubungan berikutnya, mereka justru jatuh cinta pada orang yang sama yang memiliki sifat toksik. Mengapa logika kita tahu itu menyakitkan, tetapi ketidaksadaran kita terus-menerus mengarahkan kita ke sana? Mengapa ada orang yang seolah sengaja menimbun luka yang sama? Pada episode kali ini, kita akan membedah fenomena ini bukan dari apa yang tampak di permukaan, melainkan dari kedalaman jiwa manusia menggunakan kacamata pendekatan konseling psikodinamika. Mari kita selami lebih dalam podcast kali ini. Dalam dunia psikologis, khususnya teori dinamika yang dipelopori oleh Sigmund Freud dan dikembangkan oleh para penganut mazhab Perscendudian. Perilaku manusia diyakini tidak terjadi secara kebetulan. Perilaku kita sebagian besar digerakkan oleh dinamika alami bawah sadar, pengalaman masa kecil, konflik psikologis yang belum terselesaikan, serta bagaimana kita berinteraksi dengan pengasuhan utama atau primis caregiver. Kita berperan sebagai arsitek yang membangun catatan biru atau blueprint emosional kita. Catatan biru inilah yang menentukan bagaimana cara kita mencintai, dicintai, dan melihat pasangan di masa dewasa. Untuk menjawab pertanyaan besar, mengapa seorang terus kembali ke hubungan yang menyakitkan, pendekatan psikodinamika menawarkan dua pisau analisis utama, yaitu kelekatan dan fenomena kumulasi pengulangan. Letak keindahan keduanya, atau kita bedah satu persatu. Yang pertama, analisis pola eksemen dan trauma masa lalu. Mari kita tinjau poin pertama melalui teori hubungan objektif. Dalam psikodinamika, teori ini menekankan bahwa cara kita memandang diri sendiri dan orang lain di masa dewasa adalah instransisasi dari hubungan awal kita dengan orang tua. Ketika seseorang anak
tumbuh dalam lingkungan keluarga di mana orang tuanya tidak konsisten secara emosional. Misalnya, kadang mereka penuh kasih sayang, namun di hari-hari yang lain tiba-tiba dingin, melakukan penolakan abadi, atau bahkan melakukan kekerasan verbal. Anak tersebut akan mengembangkan apa yang disebut sebagai insecure attachment atau kelekatan tidak aman. Dua tipe yang paling sering terjebak dalam hubungan toksik adalah tipe anxious pursuit dan fearful avoidance atau takut menghindari. Bagi individu dengan pola kelekatan tidak aman ini, konsep tentang rasa cinta dan rasa sakit mengalami distorsi sejak dini. Alam bawah sadar kita terjebak sebuah keyakinan tersembunyi bahwa cinta sejati itu harus diperjuangkan dengan menderita, bahwa cinta itu tidak stabil, atau bahkan mereka merasa diri mereka tidak cukup berharga untuk mendapatkan seseorang yang memperlakukan mereka dengan ketenangan dan ketulusan. Akibatnya, kita dewasa saat mereka bertemu dengan pasangan yang manipulatif, penuh badai emosional atau toksik. Alam bawah sadar mereka tidak mendeteksi hal itu sebagai bahaya. Sebaliknya, rasa sakit itu terasa sangat akrab. Mengapa? Karena rasa sakit itulah yang mereka rasakan saat kecil dulu. Alam bawah sadar kita secara primitif akan selalu menuntut kita menjauh pada yang familiar, karena yang familiar dirasa aman dan seperti di rumah, meskipun kenyataan itu sangat merusak. Yang kedua, expert compulsion dalam memilih pasangan. Ketertarikan pada hal yang familiar ini membawa kita pada konsep psikodinamika yang kedua, atau kompulsi pengulangan. Ini adalah sebuah kecenderungan psikologis bawah sadar yang membuat seseorang berulang kali menempatkan dirinya dalam situasi menyakitkan atau secara aktif melihat pasangan yang meresponduktif trauma masa lalu mereka. Mungkin kita atau bertanya secara logis, kalau tahu itu trauma dan menyakitkan, mengapa alam bawah sadar justru sangat mencarinya lagi? Di sini letak ironin psikologinya. Alam bawah sadar kita melakukan pengulangan ini bukan karena ingin menghukum diri sendiri, melainkan sebagai bentuk upaya atau penguasaan ego. Bayangkan saat kita masih kecil, kita adalah makhluk yang ringkih, tidak berdaya, dan tidak memiliki kontrol penuh ketidakbaikan. Ditolak atau disakiti oleh orang tua kita. Rasa tidak berdaya itu mengendap menjadi luka batin yang membekas, sebuah urusan yang belum selesai. Ketika kita dewasa, ego kita secara tidak sadar
mencoba menulis ulang sejarah kalam tersebut. Kita memilih pasangan yang memiliki catatan emosional yang mirip dengan orang tua kita dulu. Motif bahwa sadar adalah jika dulu saya gagal membuat orang tua saya mencintai saya, kali ini dengan pasangan yang sifatnya mirip ini saya harus berhasil mengubahnya. Saya harus membuatnya mencintai saya agar luka masa kecil saya sembuh. Namun ini adalah sebuah jebakan ilusi karena subjek yang dipilih adalah pasangan yang memang tidak sehat secara emosional atau yang biasa kita sebut toksik. Maka skenario bawah sadar tersebut hampir selalu berakhir dengan kegagalan yang sama. Rantai pengulangan ini terus berputar. Luka lama kembali terbuka, penolakan kembali dirasakan, dan siklus responsion compulsion ini pun terus berjalan tanpa ujung. Seseorang terjebak dalam labirin pengulangan karena mereka mencoba menyelesaikan masalah lalu menggunakan metode masa lalu yang salah di masa kini. Teman-teman semua pendengar, dari seluruh rangkaian analisis psikodinamika yang telah kita bahas, kita dapat menarik sebuah kesimpulan. Bertahan atau terus kembali ke dalam hubungan yang toksik bukanlah tanda kebodohan, kelemahan karakter atau ketidaklogika. Ini adalah sebuah cerita yang mendalam dari alam bawah sadar seseorang yang sedang berjuang menyembuhkan trauma masa lalu. Mari kembali bukan karena mereka mencintai rasa sakit tersebut, tetapi karena mereka sedang mencari jalan pulang untuk menyelesaikan peperangan emosional masa kecil yang belum pernah mereka menangkan. Oleh karena itu, dalam praktik konseling masa kini, pemahaman mendalam mengenai psikodinamika menjadi sangat krusial dan relevan. Sebagai calon konselor atau profesional kesehatan mental, kita tidak bisa sekadar memberikan intervensi berkata logika, tidak pernah memiliki otoritas penuh di ranah ketidaksadaran. Tugas utama kita dalam proses konseling adalah mendampingi konseling untuk membawa apa yang ada di alam bawah sadar mereka menuju alam sadar. Sebuah proses yang kita kenal dengan istilah McIntyre-Johnson ketika membantu mereka mengenali akar pola. Mereka menyadari dorongan destruktif dari responsion compulsion dan secara terapeutik memproses serta mengintegrasikan trauma masa lalu mereka. Hanya kita
kita, seseorang mampu menyadari mana asal gema masa lalu tersebut. Mereka baru bisa memutus rantai lingkungan saat ini. Mereka akan mulai menyembuhkan insting celit mereka, belajar mereferensi apa itu cinta yang sehat, dan akhirnya memiliki keberanian untuk melangkah keluar demi memilih hubungan yang dipenuhi kedamaian, bukan penderitaan. Saya David Djoko Wicaksono pamit undur diri. Jika ada tutur kata yang salah atau yang berlibat-libat, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya untuk meluangkan waktu untuk melihat video yang saya buat kali ini. Semoga refleksi ini membawa manfaat bagi proses pertumbuhan diri kita semua. Salam sehat untuk jiwa dan mental kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.